Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Lutfi Helmi dengan NIM 20231106. Saya dari Prodi Pendidikan IPA kelas B, jurusan Pendidikan IPA. Jadi di sini saya akan melakukan presentasi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya buat untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah kajian pengembangan kurikulum IPA. Dosen pengampu kami adalah Ibu Monika Primasari, MPD. Yang pertama akan kita mulai dari alokasi waktu per materi dalam KD. Pada pertemuan pertama itu akan memakan waktu 3 JP, akan membahas tentang zat adiktif, yaitu lebih spesifiknya adalah tentang uji pewarna tekstil pada bahan makanan. Pada pertemuan kedua yang itu memakan 2 JP, kita akan membahas tentang zat adiktif, yang mana pembagian materinya adalah yang pertama itu berbagai macam bahan adiktif yang sering dipakai pada produk makanan. Terus mendaftarkan nama-nama bahan aditif pada suatu produk bahan makanan. Selanjutnya itu klasifikasi bahan adiktif pada suatu produk bahan makanan. Kemudian pada pertemuan ketiga yang membutuhkan waktu 3 JP, itu kita akan membahas tentang zat adiktif, terutama tentang bahan adiktif yang sering dikonsumsi, narkotika, dan psikotropika. Selanjutnya ada analisis artikel tentang peredaran psikotropika di Indonesia dan efek penggunaan psikotropika pada manusia. Untuk pertemuan keempat, kita akan melakukan ulangan harian, tes tertulis yang memakan waktu 2 JP. Selanjutnya kompetensi dasar dari KD ini, yaitu KD 3.6 dan KD 4.6 kelas 8. Itu yang pertama, KD 3.6 yaitu menjelaskan berbagai zat adiktif dan zat aditif dalam makanan maupun minuman, serta dampaknya terhadap kesehatan. Untuk KD 4.6 yaitu membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Untuk materi pembelajaran itu yang pertama, zat adiktif akan membahas tentang uji pewarna tekstil pada bahan makanan. Kedua, zat adiktif lagi itu membahas berbagai macam bahan aditif yang sering dipakai pada produksi makanan. Mendaftarkan nama-nama bahan aditif pada suatu produk bahan makanan, klasifikasi bahan aditif pada suatu produk bahan makanan, dan juga selanjutnya itu ada zat adiktif, itu akan membahas tentang bahan adiktif yang sering dikonsumsi, narkotika, dan psikotropika. Selanjutnya yang terakhir itu analisis artikel tentang peredaran psikotropika di Indonesia dan efek penggunaan psikotropika pada manusia. Untuk metode pembelajaran yang digunakan untuk setiap pertemuan itu kita di sini menggunakan pendekatan saintifik. Terus metode yang digunakan adalah diskusi dan eksperimen. Model yang saya gunakan di sini adalah discovery learning. Model pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah discovery learning. Selain karena model pembelajaran ini yang paling cocok digunakan untuk materi ini, metode pembelajaran discovery learning juga akan membuat siswa berperan lebih aktif pada saat mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, metode pembelajaran discovery learning juga akan melatih kemampuan para siswa untuk memecahkan suatu permasalahan. Langsung saja kita masuk ke pembagian materi setiap pertemuannya. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas pembelajaran yang akan saya gunakan di sini adalah diskusi dan eksperimen. Alasan saya memilih aktivitas pembelajaran diskusi dan eksperimen itu dikarenakan metode diskusi ini kan merupakan metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu masalah. Nah, tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membantu suatu keputusan. Sedangkan eksperimen adalah percobaan untuk membuktikan suatu pertanyaan atau hipotesis tertentu. Eksperimen bisa dilakukan dalam laboratorium atau di luar laboratorium. Pekerjaan eksperimen mengandung makna belajar untuk berbuat, karena itu dapat dimasukkan ke dalam metode pembelajaran. Jadi saya rasa aktivitas pembelajaran ini memang sangat cocok untuk materi ini dan akan menunjang kreativitas siswa.
Untuk pertemuan pertama, dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis zat adiktif dan memberikan contoh zat adiktif alami maupun buatan. Indikator pencapaiannya adalah yang pertama 3.6.1 menyebutkan jenis-jenis zat adiktif. Terus indikator pencapaian kedua 3.6.2 memberi contoh zat adiktif alami dan buatan. Untuk pertemuan kedua, itu tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyelidiki, mengidentifikasi, dan menganalisis tentang zat adiktif dalam makanan maupun minuman. Siswa dapat menemukan solusi pengganti zat adiktif buatan. Indikator pencapaiannya adalah yang pertama 3.6.3, yaitu menyelidiki pewarna alami dan buatan pada makanan dan minuman. 3.6.4 mengidentifikasi berbagai zat adiktif dalam makanan dan minuman. 3.6.5 menganalisis perbedaan pemanis alami dan buatan pada makanan dan minuman. 3.6.6 menemukan solusi pengganti zat adiktif buatan. 3.6.7 mengajukan usul cara mencegah dampak negatif zat adiktif buatan. Untuk pertemuan ketiga, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan penggunaan zat adiktif bagi kesehatan, menganalisis dampak penyebaran narkoba di masyarakat, dan menjelaskan beberapa upaya untuk menjaga diri dari bahaya narkoba maupun menangani pecandu zat adiktif. Indikator pencapaian dari pertemuan 3 ini adalah 3.6.10 menjelaskan dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan, 3.6.11 membuat model tentang bahaya rokok bagi kesehatan, 3.6.12 menganalisis dampak penyebaran narkoba di masyarakat, 3.6.13 menjelaskan beberapa upaya untuk menjaga diri dari bahaya narkoba, 3.6.14 mengemukakan upaya dalam menangani pecandu zat adiktif. Untuk pertemuan 4 akan diisi dengan ulangan harian. Selanjutnya, sistematika urutan materi zat adiktif dan zat aditif. Yang pertama itu zat aditif itu akan membahas tentang jenis-jenis zat aditif alami dan buatan, zat aditif dalam makanan dan minuman. Terus ada zat adiktif akan membahas tentang jenis-jenis zat adiktif, dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan, upaya pencegahan penyalahgunaan zat adiktif, dan yang terakhir itu ulangan harian. Untuk aktivitas pembelajaran, kegiatan literasi di sini akan diisi dengan mengamati, membaca, menulis, dan menyimak. Untuk kegiatan critical thinking, kita akan melakukan pengajuan pertanyaan. Untuk kegiatan collaboration akan diisi dengan diskusi dan tugas. Untuk sistem penilaian, yang akan dinilai di sini adalah sikap. Dari sikap akan dinilai lagi bagaimana cara siswa tersebut untuk bekerja sama, kejujurannya, terus disiplin, dan rasa tanggung jawab para siswa. Terus untuk nilai pengetahuan itu diambil dari tanya jawab dan tugas. Sedangkan untuk nilai keterampilan kita ambil dari catatan dan PR atau pekerjaan rumah. Itu saja presentasi RPP dari yang telah saya buat. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.